Rahayu dulur-dulurku, pernah nggak Anda ngerasa hidup ini kayak timbangan yang nggak pernah bohong? Saat kita nyakitin orang, tiba-tiba hidup seret. Pas kita jujur, walau rugi di awal, malah diselamatkan. Ketika kita niat bantu orang, rizki datang dari arah yang nggak diduga. Loh iya ya, kenapa hidup ini kayak punya hukum yang gak terlihat tapi terasa nyata? Dulu saya pikir hari pembalasan itu cuma ada nanti setelah mati di alam entah di mana. Tapi makin saya renungkan, makin saya sadar pembalasan itu justru sudah dimulai sejak kita lahir. Sejak pertama kali kita ngambil nafas di dunia ini. Setiap tindakan kita, setiap kata, niat, langkah, semua ada catatannya. Bukan dicatat malaikat bersayap seperti cerita dongeng, tapi dicatat oleh hukum alam, oleh mekanisme semesta yang sangat presisi. Orang Jawa menyebutnya titah dan lakon. Apa yang kamu jalani akan membentuk nasibmu sendiri. Kalau kamu nandur cabai, ya ndak mungkin metik semangka. Kalau kamu terus nyinyir, dengki, licik, ya jangan berharap hidupmu tenang dan rizkimu lancar. Karena di dunia ini pembalasan itu sistematis, sunatullah. Lawang Anda lapar aja ya harus makan. Masa cuma doa? Haus ya minum. Masa cuma berharap langit membuka keran? Simbol Yaumidin atau hari pembalasan bagi saya bukan sekedar hari kiamat, tapi simbol dari setiap hari yang jadi cermin bagi perbuatan kita sendiri. Kita membalas diri kita sendiri hari ini, sekarang, detik ini. Dan uniknya, pembalasan itu sering datang bukan dalam bentuk petir atau asap dramatis, tapi dalam bentuk rasa bersalah, dalam bentuk angat yang membangkang. Karena dulu kita juga keras kepala pada orang tua. Dalam bentuk bisnis yang jatuh, karena dulu kita menipu orang lain. Atau dalam bentuk tubuh yang sakit-sakitan karena gaya hidup yang sembrono. Itu semua bukan kutukan, tapi refleksi. Kalau kita mau jujur, hidup ini seperti ladang yang setiap hari kita garap. Apa yang kita tanam pasti akan tumbuh, entah cepat atau lambat. Inilah yang orang Jawa dulu sebut sebagai sopo nandur bakal ngunduh. Sapa sing nandur kuwi bakal medik. Dan anehnya hukum ini gak pilih kasih. Mau kamu orang kota atau orang dusun, mau sekolah tinggi atau cuma lulusan SD, mau sering sembayang atau jarang, kalau kamu dolim akan kena getahnya. Kalau kamu sabar dan jujur, akan kelihatan hasilnya. Loh, tapi kok banyak orang baik yang hidupnya susah? Sebaliknya orang licik malah kaya raya. Itu juga bagian dari hukum semesta. Hidup itu bukan kalkulator instan. Ada buah yang tumbuh cepat, ada pula yang butuh musim panjang. Ada karma yang langsung dibalas hari itu juga, ada pula yang harus menunggu generasi berikutnya. Kadang perbuatanmu hari ini baru kerasa balasannya lewat anakmu. Kadang bukan kamu yang dihukum, tapi orang di sekitarmu ikut kena akibat dari energimu yang kotor. Orang Jawa bilang, senguh kuwi orang mesti sing nandur, tapi hukum tetap maku. Yang memetik belum tentu yang menanam, tapi hukum tetap berjalan. Makanya jangan pernah main-main sama niat, karena semesta itu peka, apalagi pada niat yang tersembunyi. Senyummu bisa palsu, tapi energi batinmu gak bisa disembunyikan. Coba pikir, berapa kali kita melihat orang jatuh bukan karena musuhnya, tapi karena dirinya sendiri. Berapa banyak yang gagal bukan karena dunia tidak adil, tapi karena dirinya sering curang. Kita bukan sedang menunggu kiamat besar. Kita sedang hidup di dalam kiamat-kiamat kecil setiap hari. Saat seseorang kehilangan percayaan dari orang-orang sekitarnya, saat anak menjauh dari orang tuanya karena trauma, saat bisnis hancur karena kebohongan yang menumpuk. Itulah hari pembalasan. Orang Jawa itu punya rasa. Ngomong soal pembalasan, mereka gak pernah sekedar melihat dari luar.
Yang dipahami bukan cuman akibatnya, tapi getarannya. Getaran batin, energi yang memantul. Dan dalam budaya Jawa, kita diajari bahwa hari-hari tertentu memiliki makna batin yang dalam. Bukan karena mitos, tapi karena ritme semesta. Coba perhatikan, kenapa banyak orang leluhur kita berpuasa di hari Senin lan Kamis. Kenapa 2 hari itu dianggap hari baik untuk nyucikan diri? Bukan karena pahalanya lebih besar, tapi karena getaran energi tubuh lan alam semesta sedang sinkron. Senin adalah simbol memulai. Hari lahirnya niat. Hari kita menata kembali arah. Kamis adalah simbol penyucian, menyelesaikan lan nurunaken ego. Jadi ketika kita bicara tentang hari pembalasan, bukan hanya tentang bencana atau seksa, tapi tentang ritme batin di mana setiap hari kita diuji lewat hal-hal kecil. Dan 2 hari itu, Senin lan Kamis, adalah jendela spiritual untuk melihat ke dalam. Apa niat kita? Apa yang sedang kita tanam ning jero hati? Apa yang sedang kita kirimkan ke semesta? Karena jangan salah, hukum pembalasan bukan cuma terjadi saat kamu menipu atau menyakiti orang lain, tapi juga saat kamu menyakiti dirimu sendiri. Saat kamu memaksa dirimu bekerja demi pujian, tapi mengorbankan batinmu. Saat kamu menahan amarah, tapi gak pernah ngebatini. Saat kamu pura-pura bahagia padahal jiwamu sedang menjerit, itu pun bagian dari pembalasan batin. Alam ini gak bisa dibohongi. Makanya orang-orang tua dulu lebih milih diam dan tirakat ketimbang banyak komentar. Karena mereka paham dunia ini sudah ada yang ngatur. Kita tinggal menyesuaikan irama. Melu irama orang lawan ombak. Ikuti alurnya, bukan melawan arusnya. Karena begitu kamu melawan ritme semesta, kamu justru akan dihantam balik. Pernah nggak kita lihat orang kelaparan cuman bisa berdoa tanpa usaha? Pernah nggak kita lihat orang kehausan malah berharap mujizat jatuh dari langit tanpa bergerak satu langkah pun? Itu yang saya maksud. Doa yang keliru, doa yang kehilangan ruh, doa yang tidak disertai laku. Loh, jangan salah paham, bukan berarti saya meremehkan doa. Tapi kalau kamu lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau tersesat ya cari arah. Itulah doa yang sejati, doa yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Orang Jawa dulu menyebutnya laku. Kalau cuma minta tanpa bergerak, itu bukan doa, itu ilusi. Itu berharap dunia bekerja buatmu tanpa kamu bekerja untuk dunia. Kita ini hidup di tengah hukum alam yang jelas. Tubuh ini tunduk pada ritme siang dan malam, pada lapar dan kenyang, pada lelah dan segar. Kalau kamu mengabaikan itu ya, tubuhmu akan membalas. Kamu paksa bangun tiap malam, tapi siang tidur terus. Kesehatanmu turun. Kamu isi pikiranmu terus dengan kebencian, iri, dan gosip. Jiwamu akan keropos, tenangmu kan sirna, dan kamu akan bingung sendiri. Kenapa hidupku gak tenang ya? Loh, iya ya. Karena pembalasan itu bukan selalu datang dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam tubuhmu. Dari dalam pikiranmu, dari dalam batinmu. Kalau kamu lapar, lalu kamu makan dengan tangan sendiri, itu bukan cuma mengisi perut. Itu adalah simbol kesadaran bahwa hidup ini harus dijalani, bukan cuma diminta. Bahwa Tuhan atau apapun istilah yang kamu pakai, memberi lewat hukum sebab akibat, bukan lewat keajaiban yang datang tanpa arah. Kalau ada satu hal paling mahal di dunia ini, itu bukan emas, bukan tanah, bukan jabatan, tapi kesadaran
Kesadaran itu seperti cahaya kecil yang hidup di dalam dada. Dia tahu mana yang benar, mana yang sekadar nafsu. Dia bisa membedakan mana yang pantas dijalani dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Tapi sayangnya, cahaya ini sering kita matikan sendiri. Karena gengsi, karena ketakutan, karena ego yang dibungkus dengan 1000 dalih. Makanya saat kita bicara tentang hari pembalasan, yang perlu dibangkitkan bukan rasa takut, tapi rasa sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan kebetulan. Sadar bahwa semua yang datang kepadamu adalah pantulan dari yang kau kirim. Bukan kutukan, bukan nasib buruk, tapi cermin. Hidup itu cermin besar. Kamu tersenyum, dia tersenyum. Kamu marah, dia memantulkan kemarahan. Selalu hidupmu penuh luka. Coba lihat, jangan-jangan kamu yang sedang menggoreskan luka itu pada orang lain. Kalau kamu selalu merasa dijauhi orang, coba periksa lagi. Jangan-jangan kamu yang terlalu sering menyakiti secara halus. Kalau cuma minta tanpa bergerak, itu bukan doa, itu ilusi. Itu berharap dunia bekerja buatmu tanpa kamu bekerja untuk dunia. Kita ini hidup di tengah hukum alam yang jelas. Tubuh ini tunduk pada ritme siang dan malam, pada lapar dan kenyang, pada lelah dan segar. Kalau kamu mengabaikan itu, ya tubuhmu akan membalas. Kamu paksa bangun tiap malam, tapi siang tidur terus. Kesehatanmu turun. Kamu isi pikiranmu terus dengan kebencian, iri dan gosip. Jiwamu akan keropos, tenangmu akan sirna, dan kamu akan bingung sendiri. Kenapa hidupku gak tenang ya? Loh iya ya, karena pembalasan itu bukan selalu datang dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam tubuhmu, dari dalam pikiranmu, dari dalam batinmu. Kalau kamu lapar lalu kamu makan dengan tangan sendiri, itu bukan cuma mengisi perut. Itu adalah simbol kesadaran bahwa hidup ini harus dijalani, bukan cuma diminta. Bahwa Tuhan atau apapun istilah yang kamu pakai memberi lewat hukum sebab akibat, bukan lewat keajaiban yang datang tanpa arah. Kalau ada satu hal paling mahal di dunia ini, itu bukan emas, bukan tanah, bukan jabatan, tapi kesadaran. Kesadaran itu seperti cahaya kecil yang hidup di dalam dada. Dia tahu mana yang benar, mana yang sekedar nafsu. Dia bisa membedakan mana yang pantas dijalani dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Tapi sayangnya, cahaya ini sering kita matikan sendiri karena gengsi, karena ketakutan, karena ego yang dibungkus dengan 1000 dalih. Makanya saat kita bicara tentang hari pembalasan, yang perlu dibangkitkan bukan rasa takut, tapi rasa sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan kebetulan. Sadar bahwa semua yang datang kepadamu adalah pantulan dari yang kau kirim. Bukan kutukan, bukan nasib buruk, tapi cermin. Hidup itu cermin besar. Kamu tersenyum, dia tersenyum. Kamu marah, dia memantulkan kemarahan. Kalau hidupmu penuh luka, coba lihat. Jangan-jangan kamu sedang menggoreskan luka itu pada orang lain. Kalau kamu selalu merasa dijauhi orang, coba periksa lagi. Jangan-jangan tamu yang terlalu sering menyakiti secara halus. Ini bukan mistik, bukan klinik, tapi refleksi nyata dari hukum getaran batin. Orang Jawa menyebutnya singono ning jero, bakal katon ning jobo. Apa yang ada di dalam pasti akan muncul di luar. Dan sadarkah kita bahwa setiap tindakan kecil
bahkan senyum tulus pada orang asing bisa jadi benih kebaikan yang nanti tumbuh subur. Pembalasan itu bukan hanya datang dalam bentuk siksaan, tapi juga dalam bentuk berkah yang tak terduga, dalam bentuk pertolongan yang tiba-tiba muncul, dalam bentuk jalan keluar saat kita sudah nyaris menyerah. Tapi semua itu tergantung kesadaran. Kalau kamu hidup tanpa sadar, kamu sedang menjauh dari jalanmu sendiri. Dulu saya pernah berpikir, kalau udah banyak ibadah maka semua dosa bisa dihapus. Kalau udah rajin doa, hidup pasti mulus. Tapi kenyataannya, ada orang yang ibadahnya khusyuk tapi tetap saja hidupnya susah. Hatinya panas, rezekinya mampet. Kenapa? Karena ibadah itu bukan pelindung dari karma. Yang bisa menghindarkan kita dari pembalasan adalah perubahan sikap. Kalau kamu suka menipu, lalu kamu ibadah, tapi tetap menipu, itu sama saja. Kamu sedang berlindung di balik topeng. Dan semesta atau Gusti atau Tuhan tak bisa dibohongi. Orang Jawa dulu punya pitutur, wong kang becik ora ketaman ingolo, nanging kudu becik jroning ati. Orang yang baik tak akan tertimpa keburukan asalkan kebaikannya dari hati. Kalau hanya sekadar pura-pura baik di luar, sementara dalamnya masih penuh dengki, licik, dan pamer, itu justru mengundang pembalasan yang lebih halus. Diri jadi rapuh, hati jadi gelisah, hidup terasa kosong meski harta melimpah. Itulah karma batin. Jadi kalau kita ingin terhindar dari pembalasan, bukan dengan sekadar ritual, tapi dengan kesadaran yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Saling menghargai, tidak serakah, tidak menyakiti, menjaga ucapan, mau meminta maaf dan memaafkan, tidak sibuk menyalahkan orang lain tapi introspeksi diri. Itulah bentuk ibadah sejati, laku sejati, bukan formalitas tapi transformasi. Dan saat itu terjadi, kamu gak perlu takut lagi sama hari pembalasan. Karena kamu sedang menjalani hidup yang selaras dengan hukum semesta. Bukan karena takut dibalas, tapi karena sadar setiap langkahmu adalah pantulan dari pilihanmu sendiri. Dulurku, kita ini bukan boneka yang digerakkan nasib. Kita adalah pelaku, penulis, dan pemikul karma kita sendiri. Hari pembalasan itu bukan cerita horor di ujung zaman, bukan petir dari langit, bukan siksaan dramatis, tapi jauh lebih dekat. Dia hadir dalam bentuk air mata orang yang kita kecewakan, dalam bentuk senyapnya malam saat hati kita tak bisa damai, dalam bentuk wajah anak-anak yang memandang kita bertanya-tanya, apa bapak ibu ini teladan atau luka? Setiap hari adalah hari perhitungan. Setiap detik adalah waktu yang diperiksa oleh semesta. Dan kita bisa memilih menanam cinta atau menanam kerusakan. Kita ini wayang, tapi bukan tanpa kuasa. Sang dalang memberikan kita akal dan rasa. Dua pusaka itu cukup untuk membuat hidup ini jadi pertunjukan yang penuh makna, atau sebaliknya, jadi panggung penuh tangis karena kesalahan kita sendiri. Kalau Anda sadar hari ini, mulai sekarang berhentilah menyalahkan nasib, berhentilah menyalahkan takdir. Lihat ke dalam, apa yang sedang Anda tanam, apa yang Anda panen hari ini. Kalau narasi ini membuat Anda merenung dan merasa tersentuh, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman, dan subscribe untuk video-video renungan lain seperti ini. Dan jika Anda merasa narasi ini layak didukung lebih jauh, silakan gunakan fitur Super Thanks sebagai bentuk dukungan nyata untuk channel ini agar terus hidup dan berkembang. Setiap dukungan dari Anda adalah energi positif yang membantu saya terus menebarkan kesadaran melalui kata dan suara. Salam Rahayu, semoga kita semua selalu dalam lindungan rasa sadar, berjalan di jalan kebaikan, dan menanam hal-hal baik yang suatu saat akan kembali dalam bentuk berkah. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin.
Salam rahayu bagas kewarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir wassalami wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.